Woi Ram. Woi, tes ya. Kita tanya itu di masalah film yang lagi viral akhir-akhir ini. Apa itu? Aku Nah, nggak itu tahu. loh, wah, film sing judulnya Jejak Khilafah di Nusantara. Oh, itu yang tentang Islam itu kan, ya. Iya, Tapi menurutmu gimana? Maksudnya Islam itu secara ketidaksengajaan atau sengaja? Kalau menurut pendapatku ya Ram, pendapatku itu masuk Islam itu melalui dari Gujarat Ram. Jadi orang-orang datang ke Indonesia terus melalui perdagangan. Kalau kamu ya apa Ram? satu pendapat. Ya. Mas Yusuf gimana Mas? Tanyakan ke ahlinya aja. Ya. Kenapa nih? Lagi serius ini. Itu Mas, saya mau tanya tentang yang masuknya Islam itu gimana sih? How? How? Ya, Gitu. Islam. Ya, masuk Ini Islam ke lagi, Indonesia. maksudnya tadi berbicaranya bagaimana ini? Tadi aku dengar kayak ada jejak-jejak Tentang film yang Tentang viral film. akhir-akhir ini. Iya. Yang film film akhir ini lagi yang ini, apa film namanya? dokumenter. Dokumenter tentang Ah. Islam masuk ke Indonesia. Tapi saya nonton itu kayak kurang setuju gitu loh, Mas. Kan seharusnya kan kalau di buku-buku ya. Iya kan Ram? Di buku-buku itu Berbeda. Iya. Berarti gini, yang Betul. yang menjadikan kamu itu bertanya, maksudnya kamu nggak sepakat dengan Ya yang ada di kayak tontonan Nah, itu. ya, betul. Heeh. Jadi terus kamu ini nanya ke aku, Ya. maksudnya gimana tanggapanku? Ya, gitu. bagaimana tanggapannya Mas Yusuf? Tanya Yang- ke ahlinya, tanya ke Oh, ahlinya. aku bukan ahlinya. Waduh, berarti ahlinya ahli. Ahlinya Nah, ahli. Bukan, aku masih bukan. Ya kalau menurutku sebenarnya simpel aja sih. Sebenarnya kan khilafah itu termasuk daripada juga ajaran Islam. Ya kalau mungkin Mas Aldi, Mas Rama juga belajar ketika para sahabat-sahabat yang generasi emas, ketika itu kan dunia dipimpin dengan apa? Sistem Islam, iya nggak? Ya. Sampai dengan bisa menguasai sepertiga dunia itu bagaimana kalau tidak bisa kecuali menggunakan sistem yang berasal dari Allah itu tadi. Itu suatu kemustahilan bisa menguasai sepertiga dunia kalau tidak berasal aturan yang berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya intinya ya khilafah itu juga termasuk dari ajaran Islam itu tadi. Jadi bukan sesuatu yang mengada-ngada. Dan historinya pun juga ada, ya kan, bagaimana dulu Rasulullah memimpin. Rasulullah kan kepala negara dan juga pemimpin perang, ya kan. Nah, ketika dia bernegara ya dia gunakan dengan sistem Islam itu tadi. Jadi bukan sesuatu yang itu membahayakan, tidak. Bahkan ada di buku fikih, saya mohon maaf agak lupa itu, di buku fikihnya ada, saya pernah baca itu. Jadi di bab belakang itu ada di sana bahwasannya memang sistem negara Islam itu yang memang berasal itu ya khilafah itu tadi. Tapi kok banyak kok banyak kok itu Bertentangan gitu loh. bertentangan Seperti di buku pelajaran di yang buku pembelajaran yang katanya Islam pembelajaran- datang dari Gujarat atau gak ada yang namanya khilafah gitu kan Ram? ya. Ya, Itu bagaimana sebenarnya pendapatnya Mas Yusuf? bagian dari ini, Mas Aldi dan Mas Rama, itu bagian dari perlawanan ya, perang pemikiran. Intinya gini, ketika orang mengetahui suatu kebenaran dan dia memperbaiki kesalahan itu, maka kan dia bisa bisa membuat negaranya semakin maju, tambah membuat juga dia semakin tersadar dan bersatu. Nah, orang-orang yang tidak suka dengan kesatuan Islam ini pasti akan berusaha untuk memecah belahkan itu semua tadi. Salah satunya dengan perang pemikiran. Makanya ada banyak yang dikatakan kalau ini tuh tidak baik, ini tuh begini. Ya, sebenarnya saya berani jamin semua yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita kita amalkan itu pasti baik karena datangnya dari Allah itu tadi. Iya enggak? Iya. Itu tadi, itu sebenarnya bagian dari perang pemikiran itu tadi, bagaimana penggiringan opini atau penggiringan penilaian di remaja sekarang ini bahwasannya itu tidak baik ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi ini ya bisa menyikapi ya. Ya. Jadi pesan saya kalau Mas Alin, Mas Rama misalkan lagi baca-baca berita, kayak saya juga ini sebenarnya lagi serius baca nih lagi update aja, terus tadi dengar Mas Aldi dan Mas Rama datang, ya udah saya tanggepin. Jadi gitu, ketika kita mendengar sesuatu apapun itu, entah itu berita dan sebagainya ya, jadi
kita harus pandai-pandai mencari tahu lagi kebenarannya, dan jangan kita lebih cepat tersulut dengan omongan orang. Kalau bahkan media sekarang juga tidak bisa dijadikan jaminan itu tadi. Nanti hoax. Ya bisa jadi seperti itu, karena ada kepentingan itu tadi, bisa jadi aja. Jadi seperti itu, oke? Dan juga buat teman-teman pemirsa Atafsir Channel, ya sama-sama saya mengingatkan. Jadi ketika ada sesuatu hal yang itu banyak orang bilang itu tidak baik dan sebagainya, lebih baik kita mencari tahu kebenarannya, karena dengan kita mencari tahu kebenarannya, insya Allah kita akan lebih memahami hal tersebut. Sekian dari kami, Pembesaran Sekolahan, dari Mas Aldi dan Mas Rama, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.